Assalamualaikum. Bersiap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak. Alhamdulillah kalau semuanya baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa ya, supaya nanti materi yang apa yang telah kita pelajari menjadi keberkahan bagi kita semua. Kelas mohon dipimpin doa. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sekarang ada yang tanya enggak? Ada Ada. Kira-kira siapa yang tanya? Denis, Pak. Denis, kemana Denis? Kayaknya sakit, Pak. Oh sakit ya. Ya kalau sakit kita doakan supaya segera lekas sembuh, supaya dia bisa kembali belajar seperti belajar. Sebelum mulai materi pembelajaran, terlebih dahulu kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terlebih dahulu Bapak ingin mengulas kembali materi sebelumnya. Kira-kira ada yang tahu nggak apa materi yang sebelumnya? Saya Pak, kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani yaitu oikonomia. Oikonomia berasal dari dua kata, yaitu oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber daya yang tersedia. Ya, benar sekali Almira. Tepuk tangan ke Almira. Berarti materi sebelumnya kita arti dari ilmu ekonomi ya. Berarti ilmu ekonomi adalah berasal dari kata Yunani, yakni oikonomia. Yaitu oikos adalah peraturan, berarti nomos adalah rumah tangga. Ya, terima kasih. Selanjutnya, kira-kira ada lagi nggak materi yang sebelumnya? Siapa? Niswa? Selanjutnya kita belajar tentang pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Ya. Yang pertama ada Adam Smith. Dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Ya. Yang kedua, Gregory Manki, yaitu dia menyatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang langka. Ya. Tepat sekali. Ya, tepuk tangan ke Niswa.
Nah, ada SMI adalah mengelola ya, ataupun penyelidikan kekayaan negara ya, untuk mengatur sebaiknya mungkin ya, karena sumber daya alam ini adalah terbatas dan kebutuhan manusia ini tidak terbatas. Oke. Nah, selanjutnya kita akan motivasinya kira-kira kalian semangat nggak belajar ini? Ada makan kan? Siapa yang nggak makan? Kenapa nggak makan? Buru-buru Pak. Buru-buru. Tapi untuk kedepannya biasakan makan yang teratur ya. Karena banyak sekali ya. Karena kita kurang menjaga makanan ataupun tidak teratur makan, sehingga kita hampir 80% menginap di bangku. Ya, itu kebiasaan kita. Nah, untuk kedepannya jangan lupa makan yang teratur. Oke, kita semangat dalam belajar. Siap anak-anak? Siap. Nah, sekarang Bapak akan memulai dengan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran adalah coba dibaca anak-anak. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, menjelaskan kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan dengan benar. Dan selanjutnya adalah menganalisis kebutuhan dan alat pemenuhan kebutuhan dengan benar. Nah, sebelum kita memulai materi juga Bapak akan bagikan. Ini adalah soal, ya, soalnya adalah pilihan ganda. Kalian jawab waktu 5 menit. Yang sudah Bapak bagi jawab benar. Ada yang nggak bisa jawab semuanya? Ada yang nggak? Oke, terima kasih ya. Nah, setelah kita masuki dengan tujuan pembelajaran, ini pematik ya. Kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan kebutuhan dan keinginan? Ya, silakan Dira. Misalnya kebutuhan hasrat yang muncul dalam diri manusia yang harus dipenuhi, jika tidak dipenuhi akan mengganggu keberlangsungan hidup. Ya. Keinginan hasrat dalam diri manusia yang jika tidak dipenuhi tidak akan mengganggu keberlangsungan hidup. Ya. Benar sekali. Ya. Kalau kebutuhan berarti adalah hasrat yang harus dipenuhi. Bila kita tidak dipenuhi berarti akan terganggu keberlangsungan hidup. Ya. Kalau keinginan ya tidak apa-apa. Ya. Kalau keinginan ya walaupun memang kita tidak penuhi, misalnya kalau ada uang baru kita penuhi, kalau ada uang, jadi tidak ada terganggu dalam keberlangsungan hidup seseorang, kan? Nah, selanjutnya kira-kira kalian ini apa saja ya kebutuhan sebagai siswa? Iya Pak. Ya, silakan ya. Kebutuhan saat belajar yang pertama buku untuk menulis, Ya. yang kedua alat untuk menulis seperti pulpen, Ya. pensil dan penghapus dan lain-lain. Ya. Yang ketiga tas untuk membawa alat tulis tersebut. Ya, bagus. Ya, itulah kebutuhan tadi kalian sebagai siswa, ya. Kalau kebutuhan enggak apa sebaliknya ya, kalau kebutuhan siswa tentunya kebutuhan yang menyangkut dengan sekolah, ya kan? Beda kalau kalian apa yang di sekolah di pembelajaran hari ini. Oke, selanjutnya kita akan melihat video. Untuk tersebut, pada dasarnya kali ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebutuhan berarti sesuatu yang maka kebutuhan manusia dapat diartikan kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama primer tertentu. Misalnya, rumah bisa saja dibutuhkan sebagai tempat tinggal atau melindungi seseorang dari panas dan hujan. Seseorang mempunyai rumah
Seseorang akan berusaha membuat rumahnya senyaman mungkin dengan memberikan perawatan seperti kipas angin, televisi, kursi, meja, dan lain-lain. Jadi kebutuhan sekunder akan melengkapi kebutuhan primer. Contoh lainnya adalah handphone, sepatu, dan juga perlengkapan yang dipakai kalian untuk pergi ke sekolah. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang identik dengan pengiriman barang mewah dengan tujuan untuk memiliki kesenangan pribadi. Kebutuhan tersier merupakan jenis kebutuhan yang dapat terpenuhi setelah manusia mencukupi kebutuhan primer dan sekunder. Contoh dari kebutuhan tersier ini adalah perhiasan, mobil mewah, kapal pesiar, hiburan luar negeri, dan lain-lainnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibedakan menjadi dua. Yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang berkaitan erat dengan fisik atau tubuh manusia untuk mempertahankan kebugaran atau kesehatan tubuh. Kebutuhan jasmani mencakup beberapa hal seperti aktivitas fisik harian, olahraga, serta istirahat yang cukup. Dengan memenuhi kebutuhan jasmani, Anda akan senantiasa lebih sehat, mencegah timbulnya penyakit dan kondisi medis lainnya yang muncul akibat gaya hidup yang tidak sehat. Sedangkan kebutuhan rohani adalah kebutuhan yang dirasakan untuk kepentingan hidup manusia. Apabila kebutuhan tidak terpenuhi, Anda akan merasa puas, aman, dan juga tenang. Contoh dari kebutuhan rohani yaitu kebutuhan akan rekreasi, agama, menonton TV, membaca buku, dan juga pendidikan. Berdasarkan surveinya, kebutuhan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan individu dan juga kebutuhan kelompok. Kebutuhan individu adalah jenis kebutuhan yang dirasakan oleh seseorang dengan sifat personal. Kebutuhan jenis ini dapat berbeda-beda tergantung dari usia, jenis kelamin, latar belakang, budaya, lingkungan, dan lain sebagainya. Contohnya, seorang pelajar akan mempunyai kebutuhan individu yaitu seragam, buku tulis, alat tulis, sepatu, dan lainnya. Sementara itu, kebutuhan kelompok merupakan segala macam barang dan jasa yang dibutuhkan dan dinikmati oleh banyak orang atau publik. Pemenuhannya akan dilakukan secara bersama-sama, dan begitu pula yang mudah. Itu sebabnya kebutuhan ini disebut sebagai kebutuhan kelompok. Contohnya adalah tempat ibadah, jalan raya, rumah sakit, dan fasilitas umum. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan adalah pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, hal yang istiadat, kondisi alam, lingkungan sekitar, dan juga agama. Seperti yang diketahui, kebutuhan manusia itu tidak ada. Hal ini berarti setiap saat selalu bertambah dan berkembang seiring kemajuan peradaban manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan ialah semua barang atau jasa yang bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan. Benda sebagai alat pemuas kebutuhan. Benda sebagai alat pemuas kebutuhan dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, benda ekonomi adalah benda yang jumlahnya lebih sedikit dari kebutuhan manusia dan untuk memperolehnya perlukan pengorbanan. Misalnya membeli beras, baju, komputer, dan juga sepatu. Benda bebas, benda yang disebut juga benda non-ekonomi yang jumlahnya melimpah, sehingga untuk mendapatkannya tidak perlu pengorbanan atau tanpa biaya. Misalnya cahaya matahari dan juga udara. Kemudian yang ketiga adalah benda hidup. Jumlahnya sangat melimpah, sehingga cenderung dapat merugikan manusia. Contohnya adalah menggunakan tabungan yang tinggi dan motor. Jika tidak ada pabrik, maka tidak mampu akan menyebabkan genangan air yang dapat membahayakan. Sedangkan benda menjadi proses pembuatannya dapat diklasifikasikan menjadi tiga. Pertama, benda mentah adalah bahan yang belum mengalami proses pengolahan. Benda mentah disebut juga sebagai bahan baku. Contohnya adalah bumi, kapas, biji besi, dan juga kayu. Yang kedua, ada benda setengah jadi, yaitu bahan yang sudah diolah tapi belum menjadi produk akhir. Contohnya adalah benang, lempengan besi, dan sebagainya. Yang ketiga, benda siap pakai merupakan barang yang siap dikonsumsi dan siap dipakai oleh konsumen atau manusia, seperti selimut, baju, sendok, atau turpin. Ada pun benda. Oke, gimana setelah menonton video yang Bapak tayangkan barusan? Pusing? Ya. Penting, berarti Bapak akan menampilkan apa namanya SPT ya, supaya kalian jangan membawa pusing ya. Nah, perhatikan video yang ditayangkan, tapi gerakannya harus sesuai dengan video yang ditayangkan. Oke, kita semangat. Oke, belakang. Coba perhatikan gambar yang ada di depan. Ada gambar mobil, Pak. Ada gambar mobil, ya, bagus. Selanjutnya gambar apa?
Ya. Setelah rumah, Orang tempat tidur. Di bawah lagi, Mikir mikir apa? Ya, mikir makanan. Setelah gambar mikir makanan apa lagi? naik perahu, Hah? rekreasi. Rekreasi ya, ataupun lagi sedang mendayung perahu. Ya. Selanjutnya makan. Dan setelah itu apa lagi? Sikat gigi. Dan selanjutnya ada. Dan yang terakhir apa? Musyawarah. Ya, saling berinteraksi bagi umat Islam. Ya, mungkin ada kegiatan hari-hari besar Islam. Tolong duduk berkelompok. 4 kelompok. Kalau diperhatikan ya semua, prosedur kerjanya adalah bacalah dengan cermat dan teliti NKPD yang memperhatikan. Nah, isilah identitas di bagian di atas NKPD ini. Ya, misalnya ada yang ini adalah ini kelompok A ya. Kelompok A ini kelompok berapa nih? B. Kelompok C. D. Kelompok D. Ini ya kelompok D ya. Ya, kemudian di bagian atas bawah kalau kelompok D ya. Kerjakan tugas secara kelompok. Nah, kalian kerjakan tugas secara kelompok. Baca dan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok C berisikan 4 orang anggota. Sebelumnya kami berlima, namun ada 1 orang yang tidak dapat hadir, yaitu Denis Maulana. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Lufiana Darfurna dan sebelah kanan saya kami ingin menyampaikan hasil presentasi kelompok kami. Di nomor 1 akan dijelaskan oleh Remsia. Menuliskan 5 contoh kebutuhan dan keinginan kalian sesuai dengan kondisi saat ini. Pertama, kebutuhan. Contohnya seperti pakaian, obat saat sakit, rumah, kendaraan untuk bepergian, dan smartphone. Kedua, keinginan. Contohnya seperti rekreasi, membeli barang mewah, mengoleksi barang, jalan-jalan, dan mengembangkan hobi. Nomor 2 akan dibacakan oleh kamu. Nomor 2, urutkan kebutuhan dan keinginan sesuai prioritas dan sertakan alasan. Poin pertama, pakaian, contoh baju, celana bermerek. Alasannya untuk barang koleksi. Poin kedua, obat, contoh Sanmol dan Betadine. Alasannya untuk mengatasi luka dan saat demam. Poin ketiga, rumah, contohnya Meson dan Julia. Alasannya untuk tempat tinggal dan atau tempat singgah. Nomor 3 disampaikan sama. Nomor 3, soalnya jelaskan perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang pertama, kebutuhan. Kebutuhan merupakan hasrat yang muncul dalam diri manusia dan harus dipenuhi, karena jika tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Yang kedua, keinginan. Keinginan merupakan hasrat yang muncul dalam diri manusia dan tidak perlu dipenuhi, karena tidak akan mengganggu kelangsungan hidup seseorang. Nomor 4, mengapa kalian harus memutuskan suatu hal, baik itu kebutuhan maupun keinginan berdasarkan prioritas? Alasannya, karena untuk memastikan kebutuhan utama terpenuhi, membantu keuangan, dan membantu masa depan. Yang kelima, perhatikan gambar dan istilah kolom yang ada di bawah gambar dengan memberikan nama kebutuhan dan kelompoknya. Gambarnya yang ini ya. Jalan raya ya. Ya, jalan tol. Namanya jalan tol, kebutuhannya termasuk kebutuhan kelompok karena kebutuhan ini digunakan bersama. Sekian, ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin ditanyakan bagi kelompok yang lain? Silakan. Kelompok A. Ada. Kelompok B. Kelompok B, ya, silakan kelompok B.
Ya, apa nih kelompok ini? Dikri lah. Bangun dikri. Bangun dikri. Bilang apa yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan. Saya ulangi lagi, kebutuhan merupakan hasrat yang muncul dalam diri manusia dan harus segera dipenuhi. Karena kalau nggak dipenuhi itu akan mengganggu kelangsungan hidupnya. Bisa dipahami? Yang lain ada yang ingin bertanya? Boleh Bapak tambah sedikit? Boleh Bapak tambah sedikit? Bahwa kebutuhan ini adalah kebutuhan ya hasrat manusia yang harus dipenuhi. Bila tidak dipenuhi maka akan mengganggu keberlangsungan hidupnya. Contoh misalnya makan, ya kalau kita nggak makan seminggu nggak makan meninggal, ya kan? Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Sudah bisa pahami semua ya? Oke, kemudian kelompok C. Sekian presentasi kami dari kelompok C. Jika ada kesalahan kata, kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mana kita kelompok C ya? Saya cabut ya. Ada. Debut semangat. Yes. Hampir ya, hampir depan. Tapi kita tahu ya, tahu permasalahan ya, permasalahan kita menggunakan dari video dan gambar. Jadi inilah ya. Bahwa kebutuhan yang paling diutamakan adalah yang pertama adalah primer. Ya, walaupun sebagian tadi ada yang bertanya bahwa sebagian orang misalnya rumah kan kebutuhan primer, ada sebagian orang masih tidur di koloni mata. Nah, itulah seperti jawaban Mirna tadi, bagi orang-orang yang pendapatannya tinggi, karena dalam agama juga itu menjelaskan bahwa sebagian dari harta orang pendapatan tinggi itu adalah milik orang yang telah mampu. Nah, setelah kita pelajari materi yang tadi kita buat presentasi, ada nggak bisa diambil kesimpulan? Ya, Pak. Ya, silakan. Menurut pemikiran saya ada yang bisa saya simpulkan, pembelajaran ini mencakup dua hal, yaitu keinginan dan kebutuhan. Menurut saya, kebutuhan itu merupakan suatu hasrat ataupun sesuatu yang dibutuhkan manusia harus segera dipenuhi. Karena kalau nggak dipenuhi, itu akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Yang kedua, keinginan. Keinginan merupakan suatu hasrat ataupun rasa yang muncul dalam diri manusia dan tidak harus dipenuhi karena itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Oke, ya, bagus. Tepuk tangan untuk Lina. Ada lagi yang lain yang dapat diambil dari kesimpulan setelah kita pelajari dari materi yang telah presentasi ke depan? Itu ada lagi? Nah, seperti ini itulah ya, itulah kesimpulannya yang dapat kita ambil bahwa setelah kita pelajari materi hari ini. Nah, sekarang ketika kita belajar tadi, ada nggak yang merasa puas ataupun kecewa ataupun dari penjelasan tadi mungkin ada yang kurang mengerti dari metode yang belajar hari ini? Puas. Benar. Bahagia. Oke, nah sebelum ini Bapak akan memberikan soal ya. Pak.
Itu dijawab soalnya, soalnya ada 4 butir soal. Itu dalam bentuk isi. Kita sebelum kita tutup, mari sama-sama kita menyanyikan lagu daerah umum lupa. Ya, boleh enggak? Boleh. Supaya lebih semangat lagi ya dalam pelajaran hari ini. Materi selanjutnya tolong ya dibaca di rumah, skala prioritas dan langkah ya, baca di rumah ya. Nah, sebelum kita akhiri, tadi kan di awal kita membaca doa. Tentunya ketika masuk juga kita baca doa supaya diberikan keberkahan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, silakan ketua kelas dipimpin oleh Bapak. Silakan. Pelajaran lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bersiap. Beri salam.